Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya setiap kita yang ambil ibadah baik melalui onsite maupun yang ada di rumah, kita percaya kita semua dilawat Tuhan dan ada berkat-berkat rohani yang akan kita peroleh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan dari awal sampai akhir. Mari kita angkat pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, yang terindah di dalam hidup ini. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Bersama katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
Rajaku, Engkaulah Yesus. Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus. Tuhan Rajaku. Yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nama Yesus, kita mau tinggikan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Dengan sungguh-sungguh katakan haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan bersama haleluya. Saya minta kesediaan Pak Robi untuk maju ke depan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kalau kami pada pagi hari ini berada di rumah-Mu Bapa. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menikmati setiap berkat Tuhan yang kita terima dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau bersorak, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Mari kita mulai pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan, ku hidup dalam keselamatannya. Ku puji Tuhan, sorak haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita masih mau memuji Tuhan. Kita berkumpul hari ini untuk sama-sama memuji Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanmu. Oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kita berkumpul, kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Oh, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi angkat suaramu, kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan, kesukaan Tuhan, kekuatanku, kesukaan, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Bapak Ibu, kita masih mau memuji Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama. Ada pujian yang mengatakan bahwa kalau kita bersama-sama dengan Allah, apapun yang terjadi kita pasti nggak akan khawatir. Mari kita angkat pujian ini, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Sekali lagi syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta, aku cinta Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kesaksian yang akan dibawakan oleh berturut-turut Ibu Ong Ing Hoa, dan setelah itu disambung kesaksian pujian oleh Pak Johnson. Haleluya. Saya mau kesaksian tentang hujan gede bocoran rumah saya. Saya waktu jam 2 pagi itu saya bangun, datang ke kamar saya, "Mak, Kong, rumah bocor, banjir," katanya. Terus, saya bangun ya. Terus begitu datang, pas saya lihat gimsumnya copot satu, puji Tuhan deh ya, cuma sedikit, nggak gitu. Terus udah gitu bener bocor, gede banget. Terus banjir, udah gitu. Aduh, saya bilang sama cucu saya, "Teleponin dong ke tukangnya," gitu ya. Terus kata cucu saya, "Udah Mak, ntar dia datang." Ada. Terus saya pikir gini, waduh gimana ya, bingung juga ya. Tapi pas saya saya lihat kamar anak saya yang laki. Waduh, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar baiknya kepada saya ya. Kamarnya nggak masuk air. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ya melindunginya, tompang tuh air, nggak masuk ke dalam kamar. Begitu airnya tetap banjir deket ruangan dapur aja, bergenang aja tuh. Udah gitu saya bilang udah sama suami saya, "Udah dah tidur lagi aja," kata saya gitu ya. "Udah jangan diiniin." Terus suami saya diem aja nggak kata apa-apa. Terus saya masuk ke kamar, ya tidur. Baru mau pulang, saya dikasih ingatan, bilang dalam nama Yesus hujannya berhenti gitu. Terus saya bilang, dalam nama Yesus hujannya berhenti. Gak lama lagi hujannya berhenti, benar-benar berhenti. Waduh, kata saya, puji Tuhan, Tuhan baiknya luar biasa ya. Udah dah saya tidur deh ya. Pas saya tidur saya bangun jam 7 pagi. Tiba-tiba hujannya turun lagi. Terus dalam hati saya, "Tuhan, hujannya jangan gede gitu ya." Terus saya bilang, "Udah tukangnya udah kasih tahu belum?" Saya tanya saya lagi, "Udah Mak, ntar datang." Udah dah saya diem. Bener tukangnya hujan-hujanan datang. Tuhan Yesus baik banget ya, luar biasa baiknya. Tukangnya digerakin, hujan-hujan datang 3 orang. Terus bawa semen, bawa pasir tanpa saya suruh. Terus aduh, kata saya, puji Tuhan. Terus dia kerjain semua. Terus udah selesai saya tanya sama suami saya, "Tukangnya minta upah gak? Enggak, ada. Gimana?" Kata suami saya, "Bagi dah," ada, gitu ya. Terus saya panggil yang atasannya, "Pak, ini Pak, apa Bu? Buat Bapak." Terus, "Buat saya?" "Iya." "Terima kasih ya Bu." "Ya, saya juga terima kasih sama Bapak datang betulin rumah saya." Terus udah gitu saya ingat, "Oh ya Pak, Bapak bisa gak betulin ini listrik? Lampu saya tuh tiba-tiba yang di meja makan mati, meleduk." "Bisa." Aduh, puji Tuhan ya, saya nggak perlu panggil tukang listrik lagi. Terus udah gitu dia bersihin, dia nyalain, terus dia tungguin. Saya tunggu ya Bu, ini lagi gak ya. Dia tunggu, tiba-tiba meletus lagi.
Terus kata saya, waduh Pak gimana? Tenang. Terus tiba-tiba dia diem. Terus dia bilang gini, Bu, bukan dekat meja makan, bukan lampu meja makan, habis di kipas angin. Waduh puji Tuhan Yesus luar biasa baiknya ya, ditunjukkan di dekat itu, dekat meja, dekat kipas angin. Terus saya bilang, ya Bu, saya periksa, betul di meja, dekat kipas angin. Udah gitu, udah beres ya, dia tungguin lagi, jangan meleduk gak? Kagak. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baiknya luar biasa buat bagi saya dan keluarga saya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya, perlindungannya kepada kita semuanya sampai pada hari ini. Khususnya kepada Bapak, para wakil gembala, kiranya semakin diberkati sehingga kebersamaan kita tetap terjaga. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya. Saudara, kita saatnya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dalam ibadah kita pada pagi hari. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dia akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersatu hati di dalam rumah-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan kesaksian kami di hadapan-Mu.
Kiranya Tuhan boleh disenangkan dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, taat membuka hati dan telinga kami untuk menerima taburan firman-Mu. Ajar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Pak Yonatan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kalau pada saat ini boleh ada bersama-sama dengan saudara dan kita akan menikmati firman Tuhan. Dan tema yang diberikan untuk bulan ini oleh Ibu Gembala adalah bukan langkah pertama yang penting. Saya punya keyakinan bahwa ini bukan cuma sekedar apa yang ada di dalam hati Ibu Gembala kita, tapi apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kenapa? Karena saudara-saudara kalau bicara tentang tema ini tema bukan tema sembarangan tema. Dilandasi oleh sebuah ayat yang bahkan dari Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya sampai tidak kurang dari 4 kali. Tapi sebelum ke ayat itu, saya mau sampaikan dulu. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. J. Robert Clinton, dia seorang profesor di Fuller Theological Seminary, dia bilang bahwa di dalam Alkitab dari sekian banyak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, hanya 1 dari 3 tokoh di Alkitab yang menuntaskan hidupnya dengan terpuji. Atau menyelesaikan pertandingan hidupnya, pertandingan imannya dengan baik. Artinya 2 dari 3 orang gagal. 2 dari 3 orang tidak menyelesaikan kehidupannya di dalam kebenaran. Tidak menuntaskan panggilannya dengan benar seperti yang Tuhan mau. Ini bukan jumlah yang sedikit. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Tentu sangat mengerikan di satu sisi saudara. Dan bukanlah kiranya di antara kita yang seperti ini. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang, banyak bukan sedikit, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini sudah disinggung oleh Korevi minggu yang lalu dan dilatar belakangi oleh percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bagaimana pada waktu itu ada sebuah kegemparan dalam sebuah kisah yang dinyatakan oleh Alkitab dalam Injil Matius 19. Ketika ada seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan saat pemuda kaya itu bertanya bagaimana supaya dia bisa menerima hidup yang kekal. Di slide berikutnya. Dan Tuhan Yesus berkata, lakukan segala perintah Allah. Dan dia berkata dengan penuh keyakinan, aku sudah lakukan A, B, C, D, semuanya aku sudah lakukan. Dan Yesus bilang hanya satu saja yang perlu. Satu lagi yang perlu, yang penting. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan kamu akan menerima hidup yang kekal. Dan dikatakan pemuda itu begitu bersedih hati sampai akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata dalam bagian berikutnya di dalam Matius 19 ayat 23 sampai 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya, seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan ditegaskan lagi, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya perlu sampaikan, jadi saya hanya review sedikit di bagian awal, tapi nanti kita akan lihat dalam hal yang sudut pandang yang baru. Jadi di sini, Yesus menggambarkan bagaimana seseorang yang boleh dikatakan dalam sudut pandang masyarakat Yahudi pada waktu itu ideal sekali. Seorang pemimpin masih muda, seorang yang saleh beragama, tapi ternyata jauh di dalam lubuk hatinya Tuhan kenal persis. Dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Dia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas, bahkan satu-satunya, apalagi dalam hatinya. Ada berhala yang selama ini mungkin tidak disadari oleh orang ini, yaitu kekayaannya. Lubang jarum, ini adalah gambar yang saya sampaikan juga dari pernyataan ayatnya. Ada sebuah lubang pintu kecil tambahan, di mana pada waktu orang-orang Yahudi, baik yang keluar atau masuk dari Yerusalem, ketika waktu sore hari gerbang utamanya sudah pasti harus ditutup. Nah, bagaimana ketika ada orang yang mau keluar masuk? Itu dijaga oleh 2 penjaga tentara dengan bersenjata lengkap dan hanya bisa melewati lubang kecil. Itulah yang disebut lubang jarum. Dan setiap unta khususnya yang mau melewati lubang jarum itu, mau tidak mau dia harus melepaskan setiap beban yang ada di dalam dirinya, di atas pundaknya, dan dia harus menundukkan badannya, bukan cuma kepalanya saja tapi juga badannya untuk bisa melewati lubang jarum tersebut. Ini gambaran yang sangat jelas, bukan berarti salah untuk menjadi kaya. Tuhan juga bisa memakai banyak orang kaya di Alkitab juga. Tetapi hati-hati, karena kekayaan seringkali menjerat dan menjadi jerat bagi banyak orang. Yang membuat orang itu akhirnya tidak bisa mengalami kehidupan yang kekal di surga. Sampai dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Lupa bahwa kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan dan empunyanya Tuhan. Siapapun kita, kekayaan sebesar apapun yang kita miliki, yang punya adalah Tuhan. Kita hanyalah pengelola-pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan sampai kemudian kita lupa diri dan akhirnya tinggi hati. Alkitab banyak mencatat Tuhan membenci orang yang sombong, orang yang congkak menempatkan dirinya menjadi musuh Allah. Bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kata berharap di sini diambil kata yang artinya juga mengikatkan diri atau menyandarkan diri. Ini gambaran sekali lagi kenapa Tuhan Yesus sampai gambarkan lebih mudah unta menundukkan diri, melepaskan beban ikatannya untuk melewati lubang jarum daripada orang kaya untuk bisa rendah hati dan tidak terikat oleh kekayaannya. Tapi saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan dan bimbingan firman Tuhan yang selama ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Om Yoyo almarhum. Saya sangat berharap dan percaya orang-orang yang Tuhan berkati oleh kekayaan di sini. Ada orang-orang yang tahu menempatkan dirinya semuanya karena Tuhan dan tetap memiliki kerendahan hati. Amin. Dan saya akan ambil sebuah topik yang agak berbeda. Karena tadi saya katakan bahwa kalimat tentang yang pertama akan jadi yang terakhir akan jadi yang pertama, itu bukan cuma di Injil Matius saja. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan jadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ini menarik karena ayat ini sekalipun kalimatnya sama, tapi dilatar belakangi oleh percakapan yang berbeda. Kisah yang berbeda. Kalimat penekanannya sama, bunyinya sama persis. Tapi yang melatar belakangi kisahnya di dalam Injil Lukas adalah ketika ada seorang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, sedikit sajakah yang diselamatkan? Hanya sedikit sajakah orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Hanya sedikit sajakah orang yang bisa menerima hidup yang kekal? Dan jawab Yesus di dalam Lukas 13 ayat 24, saya bacakan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Sekalipun yang bertanya cuma satu orang, tapi Yesus nyatakan jawabannya ini untuk semua orang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kalau tadi bicara tentang lubang jarum, nah sekarang bicara tentang pintu yang sesak.
beti, beda-beda tipis. Mirip, tapi beda. Banyak dipercaya, inilah gambaran pintu yang sesak yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Suatu lubang yang sama-sama kecil, di mana tidak bisa sembarangan orang bisa melewatinya. Maaf bicara, saudara-saudara, tidak ada bermaksud untuk body shaming atau apa, enggak ya. Tapi saudara lihat sendiri kan lubangnya kecil banget ya. Mungkin saya aja yang agak lumayan mengembang ke depan, ke kanan dan ke kiri agak sulit untuk bisa melewati lubang itu. Nah makanya di slide berikutnya, orang-orang yang berbadan besar tentu enggak mudah untuk melewati lubang itu. Enggak mudah. Sesak, memang sesak di situ artinya sempit, dalam bahasa aslinya juga sempit, lubang yang sangat sempit. Tapi tentu saja ini bukan bicara tentang orang yang gemuk nggak akan masuk surga, orang yang kurus masuk surga, enggak. Ini cuma kiasan saja tentunya ya. Berbahagialah orang-orang yang tetap gemuk tapi diberkati Tuhan dan tetap rendah hati. Jadi ini bukan bicara soal gemuk kurus, soal masuk surga ditentukan oleh ukuran berat badan, enggak ya. Tapi ini gambaran sesuatu hal yang menarik untuk kita kaji. Ada apa sampai dikatakan pintu yang sesak? Gambaran untuk orang bisa masuk surga. Saya akan membuka kembali di Matius 18 ayat yang keempat. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, digunakan katanya paidion, ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, katakan merendahkan diri. Kembali kita melihat kata ini, merendahkan diri artinya rendah hati. Dan menjadi seperti anak kecil, paidion, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tadi soal lubang jarum Tuhan Yesus peringatkan. Hati-hati loh, lebih mudah unta untuk menundukkan diri, melepaskan beban ikatannya dan masuk melalui lubang itu daripada orang kaya yang gak mau tundukkan diri, gak mau rendah hati dan terikat dengan kekayaannya untuk masuk kerajaan sorga. Dan ini juga sama sebetulnya. Anak kecil lebih mudah tentu masuk lewat lubang ini. Dan Yesus menggambarkan, gambaran seorang anak di situ digunakan katanya paidion. Kalau saudara masih ingat, beberapa waktu yang lalu kita sempat belajar dengan tema kedewasaan penuh. Anak itu digunakan paling tidak ada 3 kata. Brepos itu bayi, nefos itu kanak-kanak, batita, atau yang mulai menginjak balita, dan paidion. Paidion itu adalah seorang anak yang siap belajar. Seorang anak yang siap dididik lebih lagi. Artinya seorang anak yang tahu menundukkan diri untuk dibentuk. Dalam sebuah pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini gambaran bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dibutuhkan orang-orang yang mau tunduk pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Orang yang mau belajar tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Inilah gambarannya. Saya mau lanjut lagi, kembali ke ayat yang tadi, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kata berjuanglah digunakan kata aslinya agonizomai. Dan kata ini adalah kata yang cukup lumayan beberapa kali diulang di Perjanjian Baru. Dan sebetulnya kata berjuanglah atau agonizomai banyak digunakan dalam istilah pertandingan. Dengan lain kata, bertandinglah. Jadi ini bukan perjuangan dalam artian perang. Bukan. Tapi ini bicara tentang pertandingan. Bertandinglah, bergumulah dalam pertandingan. Dan lebih tepatnya ini digunakan dalam sebuah pertandingan umumnya olahraga lari. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, kata pertandingan digunakan katanya agonizomai. Sama seperti tadi, berjuanglah, bertandinglah, agonizomai. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bicara tentang lomba lari atau pertandingan lari. Salah satu hal yang penting tidak bisa diabaikan memang adalah sebuah start yang baik. Tidak bisa dipungkiri. Posisi startnya mesti benar. Karena kalau startnya udah salah, memulainya akan berat untuk bisa lari lebih kencang. Baik itu lari jarak pendek ataupun lari jarak menengah, apalagi lari jarak jauh.
Tetapi bagian langkah pertama itu baru bagian yang terkecil. Ada jauh yang lebih penting daripada itu semua. Meskipun memang ada pepatah Tiongkok bilang bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Kalau saya boleh tambahkan, sebetulnya nggak cukup cuma dengan satu langkah. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah dan tetap konsisten untuk melangkah sampai akhir. Katakan melangkah sampai akhir. Karena kalau cuma melangkah di awal tapi nggak konsisten atau berhenti di tengah jalan, nggak akan sampai pada tujuan akhir. Ada yang mungkin ingat sebuah kisah fabel atau cerita tentang binatang, perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Siapa yang menang dalam film itu? Kura-kura. Kenapa? Karena pada waktu lari, si kelinci dengan sombongnya, dengan pongahnya, dengan congkak angkuhnya, dia memang berlari sangat kencang dan sudah begitu jauh sehingga kura-kura udah nggak lagi kelihatan. Dia tidur. Memang sempat terbangun. Waktu dia bangun, dia lihat, wah, masih nggak kelihatan, bisa-bisa sampai malam ini. Baru nanti kura-kura lewatin saya. Udah, tidur lagi. Akhirnya dia tertidur lelap dan singkat ceritanya, kura-kura melewati kelinci yang sedang tidur tanpa diketahui dan akhirnya bisa sampai mendekati garis finish. Baru kelincinya tersadar tapi sudah terlambat. Yang pertama jadi yang terakhir jadi yang pertama. Dan ini kisah sangat menginspirasi. Sehingga saudara, di Boston, Amerika Serikat, ya, di salah satu taman itu ada dibuat dua buah patung binatang. Ini orang yang membuatnya untuk menginspirasi yang tadi sebelumnya, untuk menginspirasi orang-orang agar mau terus berjuang, jangan menyerah walaupun dalam keterbatasan, terus melangkah. Makanya di setiap tahun mungkin saudara pernah dengar di Boston itu juga suka diadakan lomba lari, Boston Marathon. Yang sempat kejadian beberapa waktu yang lalu tempat terjadi bom ya. Juga terinspirasi oleh kisah ini. Bukan cuma di situ saja. Saudara-saudara, di New York juga di salah satu taman bermainnya, di situ ada juga patung yang kurang lebih mirip, terinspirasi oleh kisah ini. Nah, masalahnya ini cuman kisah bohongan atau jangan-jangan dalam kenyataannya demikian. Kira-kira saudara kalau dalam kenyataannya kelinci sama kura-kura siapa yang menang? Kelinci ya? Oke, kita mau lihat. Dalam kisah nyatanya, sebentar kita akan saksikan, filmnya hanya kurang lebih 1 menit saja. Bisa ditampilkan bagaimana perlombaan antara kelinci dengan kura-kura. Ini adalah sebuah pertandingan nyata, bukan rekayasa, betul-betul dalam sebuah pertandingan yang resmi, ya, dari kura-kura dan kelinci. Dan ternyata yang menang adalah kura-kura, saudara. Tapi mungkin saudara berpikir, itu mungkin cuman kebetulan. Oke lah, kita lihat film yang kedua, di tempat yang berbeda dan masih lomba yang resmi antara kura-kura dan kelinci tanpa rekayasa. Sudah didorong-dorong. Ya, ternyata yang menang juga siapa? Kura-kura. Jadi itu bukan cuma cerita kisah isapan jempol, tapi dalam kenyataannya banyak ditemukan kura-kura yang menang. Nah, pertanyaannya kembali ke slide yang tadi. Kok bisa kura-kura yang menang? Secara potensi, bukankah kelinci yang mampu berlari lebih cepat? Terlepas dengan cara melompat ataupun berjalan atau berlari. Karena pada kenyataannya kita lihat dalam film tadi, 2 film tadi. Kura-kura memiliki sebuah fokus untuk berjalan, melangkah, dan terus melangkah. Pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan kelinci berhenti di tengah-tengah, terganggu oleh orang yang mungkin bersorak-sorai, lihat kiri, lihat kanan, nggak bisa menguasai dirinya. Makanya tidak heran Rasul Paulus bilang juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Diulang di ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jangan sampai apa yang sedang kita lakukan saat ini dalam kehendak Tuhan hanya terdistrak, menjadi nggak fokus, gagal fokus gara-gara hal-hal yang datang dari dunia ini. Entahkah bersifat hal yang menakutkan atau hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat kita khawatir atau hal-hal yang membuat kita hanya lupa Tuhan dan larut dalam kenikmatan dunia. Sehingga kita tidak melangkah sampai akhir. Tapi berhenti mundur di tengah-tengah. Hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyakitkan dari lingkungan sekitar, dari orang-orang, jangan sampai kemudian mempengaruhi bagaimana konsistensi kita dalam melangkah mengikut Tuhan dan mengiring dan melayani Dia. Di dalam Filipi 2 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahkan juga di dalam Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan apa? Tekun. Ketekunan itu bukan bicara soal langkah pertama, tapi sebuah konsistensi yang terus kita lakukan dari hari ke hari. Terlepas badai, hujan, kemarau, panas, kita tetap setia mengikut Tuhan. Tadi saya katakan di awal, saya yakin bukan kebetulan. Memasuki semester berikutnya di tahun ini, kita sudah melewati satu semester, 6 bulan sudah kita lewati. Kalau kuliahan itu udah masuk semester baru sekarang ini. Dan di semester ini bagaimana? Kalau kita mengevaluasi semester yang sudah berjalan 6 bulan yang lalu, apakah banyak remedial, banyak yang harus kita perbaiki? Ataukah kita boleh berkata semua karena anugerah Tuhan dan saya boleh ada tetap setia melayani Tuhan juga? Karena saya mengasihi Tuhan, lalu bagaimana untuk semester ke depan? Jangan sampai langkah yang awal sudah baik, tapi diakhiri dengan buruk. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan seterusnya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Saudara memandang siapapun termasuk pendeta, gembala, kita manusia sama, punya kelemahan, punya kekurangan dan bisa salah. Tapi Yesus yang gak mungkin salah. Orang bisa mengecewakan. Orang mungkin bisa enggak respect, enggak peka sama kita. Tapi Tuhan itu peka dan peduli dengan kita. Orang mungkin terbatas dalam menolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dan tetap sanggup untuk menolong saudara dan saya. Pandang terus kepada Yesus. Paulus dalam sekian banyak penderitaan kesesakan yang dia alami. Kunci yang paling utama kenapa dia bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Karena arah pandangannya dia selalu tujukan kepada Yesus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara itu konsistensi, sebuah ketekunan, bukan cuma di awal. Baru bisa sampai pada langkah yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa memelihara iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah bosan dengar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan iman kita kembali dikuatkan. Iman kita kembali mengakar lebih mendalam lagi kepada Tuhan. Sehingga lewat badai cobaan hidup, kita tetap kokoh, kuat berdiri. Kata mengakhiri, aku telah mencapai garis akhir, digunakan katanya teleo, yang nanti ada identik dengan kata yang diucapkan Yesus di kayu salib. Saya sampaikan dulu, bagaimana Paulus, sekalipun dia termasuk rasul yang banyak menderita, bahkan yang paling banyak menderita. Boleh dikatakan demikian, dibandingkan rasul-rasul yang lain. Karena itu Yesus sendiri yang bilang, waktu menampakkan diri kepada Paulus, dan Yesus sampaikan juga pada Ananias yang membaptis Paulus, bukan Ananias Safira, tapi Ananias yang lain, bahwa dia akan menderita banyak hal.
oleh karena namaku, kata Tuhan. Tetapi kenapa Paulus bisa mencapai garis akhir dengan sangat baik? Tadi arah matanya tertuju kepada Tuhan. Fokus. Apa saja prestasi Paulus? Kita lihat klik berikutnya. Dalam perjalanan misinya selama 3 kali misi penginjilan, saudara, dia menempuh perjalanan yang tidak sedikit dan tidak pendek. Dia adalah rasul yang paling banyak menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh rasul-rasul yang lain. Walaupun Paulus yang paling terakhir dipanggil dari rasul yang lain. Dibandingkan Petrus, Yohanes, Yakobus. Paulus yang paling terakhir mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan dan jadi rasul. Tapi justru prestasinya, boleh dikatakan dan saya kira tidak berlebihan. Dia memiliki prestasi yang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dari kacamata apa? Jangkauan penginjilannya. Luas sekali. Kalaupun yang terakhir cuman lebih sedikit, karena pada waktu itu dia akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Bahkan dalam warisan yang dia berikan kepada gereja berikutnya, dia menulis lebih banyak kitab suratan yang diperlukan dan diwariskan kepada gereja Tuhan sampai saat ini dibandingkan rasul-rasul yang lain. Sekali lagi, walaupun dia yang paling terakhir, tapi dia menjadi yang paling terutama dalam banyak hal. Tadi saya katakan mengakhiri pertandingan dengan baik. Digunakan katanya teleo adalah kata dasar juga dari pernyataan Yesus di kayu salib. Berikutnya klik dari kata tetelestai. Kata tetelestai ini ada sesuatu menggambarkan bagaimana Yesus juga sudah menjadi teladan. Bukannya bisa memulai sebuah karya keselamatan tetapi menyelesaikannya sampai tuntas. Sebab kata tetelestai artinya sudah selesai, sudah genap, sudah tuntas. Sudah sempurna. Dan kalau tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, untuk mata kita Ibrani 12 ayat 2 dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Apa yang kita pandang dari Yesus? Yang kita belajar dari Yesus bukan cuma soal dia yang penuh kasih, tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Dia yang selalu setia ada bersama dengan kita di dalam rohnya yang kudus. Tetapi juga lewat keteladanannya. Makanya dibilang di Ibrani 12 ayat 2 juga sebelumnya tadi, yang dengan mengabaikan kehinaan. Nah selama ini kita mungkin berpikir, oh Yesus dihina, oh iya. Dia dipukuli, dia diludahi, dia dijambak, dia dimahkotai duri, dia disiksa dan sebagainya. Tetapi ada bagian tertentu yang jarang sekali dikupas tentang penghinaan yang sangat ekstrim yang dialami oleh Yesus. Kita lihat lagi, klik berikutnya. Di dalam Yesaya 52 ayat 14 dan seterusnya, saya lompat di Yesaya 53 ayat 3. Saya langsung di fokus Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Berikutnya kita baca. Ia sangat dihina terus sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nubuatan tentang penderitaan Yesus bahkan di bagian ayat ini diulang sampai 2 kali. Dihina bahkan sangat dihina. Terhina seperti apa sih? Apa cuma sekedar karena dia ditelanjangi setengah telanjang? Apakah itu saja? Ternyata tidak. Mari kita lihat lagi berikutnya. Di dalam Yohanes 19 ayat 29 saya bacakan. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ini adalah peristiwa-peristiwa bagian terakhir dari penyaliban Yesus sebelum dia berkata, it is finished, tetelestai. Diawali dengan beberapa pernyataan dan ini yang paling dekat dari perkataan tetelestai. Dia berkata, aku haus. Dan itu memang harus menggenapi firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam kitab Mazmur, mereka memberikan aku anggur, empedu, anggur asam. Bahkan sesuatu yang sifatnya racun dalam tanda kutip. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah kata bunga karang dan sebatang hisop. Apa kaitannya dengan penghinaan di sini? Selama ini mungkin kita melihat, oh bunga karang oke lah seperti spons. Memang itu spons laut. Nggak ada kaitannya sama SpongeBob sama sekali ya. Yang tahu SpongeBob ini nggak ada kaitannya sama SpongeBob. Itu betul-betul spons laut, binatang, sebetulnya sejenis binatang bukan tumbuhan yang sering nempel di batu karang. Jadi sifatnya kenyal dan mudah menyerap air dan sering dipakai, diambil oleh para penyelam sejak zaman Romawi kuno. Untuk apa? Sebagai alat kebersihan. Tapi lebih banyak alat kebersihan apa? Mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu
agak sedikit jijik, tapi itulah kenyataannya. Klik lagi berikutnya. Inilah gambarannya. Hisop bukan tombak. Kalau di film-film Tuhan Yesus kadang-kadang yang dipakainya tombak, tapi itu yang bentuknya hisop. Itu sejenis kayu yang tidak terlalu panjang sebetulnya. Dan bunga karang yang sudah dikeringkan digunakan untuk apa? Mohon maaf, bisa klik berikutnya. Alat untuk sesuatu yang sangat menjijikan dan hina sekali. Kau sampai disampaikan kepada mulut. Ini ada penemuan arkeologi. Ahli-ahli purbakala sejarah menemukan bahwa sejak zaman Romawi kuno, mereka menggunakan toilet umum, dan alat untuk membersihkan kalau mereka habis buang kotoran adalah sebatang hisop dengan bunga karang tadi. Dan banyak ditemukan tentara Romawi juga di zaman Yesus sering membawa itu kemana-mana untuk membersihkan kotoran. Makanya tadi kalau dibilang dia dihina dan sangat dihina. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh, ada seorang ibu yang melemparkan kotoran kepada tetangganya ya, rumah tetangganya di berita. Itu baru lempar ke rumah, ini maaf, ke mulut saudara-saudara. Apakah kurang hina lagi? Sangat terhina. Tapi lihat Yesus teladannya. Dia selesaikan sampai akhir. Dia menggenapi Yesaya sebagai pribadi yang sangat dihina. Dan itulah memang tujuan tentara Romawi. Untuk memberikan sebuah traumatik kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jangan coba-coba main-main dengan tentara Romawi. Kekaisaran Romawi. Mereka akan dihinakan sangat. Bukan cuma sekedar menderita sakit. Dihinakan sangat. Seperti ini. Dan kenapa Yesus lakukan ini? God is love. Karena kasihnya kepada saya dan saudara. Kasih memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin. Kasih juga memampukan kita untuk terus melangkah walaupun kadang hati ingin rasanya menyerah. Karena itu saya mengajak di bagian terakhir ini. Mari. Yesus yang sudah memulai dan menyelesaikannya dengan baik. Kita juga mau belajar dari dia. Pemain musik maju ke depan. Kita juga mau belajar sebagaimana kasihnya yang memampukan dia untuk menerima segala penghinaan, untuk menggenapi firman supaya dia menjadi penebus dosa yang sempurna. Mari kita juga belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan dengan kasih yang kita miliki kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk terus melangkah. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan dengan sebuah pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nyanyikan kembali dari awal. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji. Haleluya. Oh, jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Walaupun secara logika tadi kita sudah sama-sama melihat, gak mungkin kura-kura bisa menang melawan kelinci. Tetapi justru di sanalah firman Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bisa dinyatakan dengan sempurna. Apa yang kelihatan gak mungkin, apa yang terlihat mustahil, Tuhan sanggup kerjakan. Jangan pernah menyerah. Tetap melangkah di dalam firman-Nya, dalam kehendak-Nya. Mujizat bukan berarti harus apa yang kita ingini yang dipenuhi Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan akan nyatakan yang terbaik, yang terindah. Dan menjadi kesaksian yang menyatakan kemuliaan-Nya. Mungkin selama ini saudara sudah berdoa untuk sesuatu hal. Atau untuk banyak hal. Dan sudah mulai tawar hati. Sudah mulai menyerah. Pagi hari ini saya mengajak. Mari kembali tingkatkan kehidupanmu di dalam Tuhan. Kehidupan doamu, imanmu. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Masa depan Dia sediakan bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Oh, kita nyanyikan kembali rapnya dengan penuh penyembahan. Jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Amin, kami percaya Tuhan. Oh, mujizat masih terjadi. Kami menyembah-Mu Yesus. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Glory, glory. Tuhan ada bagi yang setia. Mari tetap setia kepada Tuhan. Katakan lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kami mau tetap melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Oh, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mujizat Tuhan ada. Amin. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan, oh mujizat Tuhan ada. Amin. Bagi yang setia dan percaya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Yesus tak pernah gagal. Oh, mari bangkitkan imanmu gereja Tuhan. Angkat hatimu dan sembah Dia. Oh, kami bersamamu, kami cakap bersamamu Tuhan. Oh, melangkah di dalam jalan kemenangan-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Setiap saudara yang hadir siang hari ini ataupun yang menyaksikan lewat streaming, kau yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, taruh tangan kananmu di dada masing-masing. Dan ingat, arahkan hatimu bukan kepada saya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Ketika engkau meletakkan tanganmu di dada, bukan sekedar engkau mengikuti apa yang saya sampaikan, tetapi sebagai sebuah pernyataan iman, sebagai sebuah bentuk tindakan iman. Ini aku Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu kekuatan-Mu Tuhan.
Aku perlu tuntunanmu Tuhan, untuk terus melangkah dan terus melangkah. Melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang berliku, aku tidak menyerah kalah. Tetapi aku akan sampai pada garis akhir sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang yang lebih daripada pemenang. Setiap tangan yang diletakkan di dada, Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, persoalan, permasalahan yang sedang mereka geluti. Tetapi hamba percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau limpahkan kekuatan ekstra yang lebih lagi dalam hidup mereka Tuhan. Mantapkan kembali langkah mereka yang sudah mulai goyah. Pertetapkan kembali langkah mereka yang sudah mulai mereka kehilangan arah. Supaya mereka berjalan terus di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati janji dan rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar kami terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Sebab Engkaulah pribadi yang sangat berharga. Pribadi yang lebih daripada siapapun juga. Yang sangat mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan kasih yang sama juga yang akan memampukan kami untuk boleh tetap mengikuti Engkau dengan setia. Melayani Engkau dengan setia. Sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami. Dan Engkau menerima kami dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami terima dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan pada yang Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita semua bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Yonatan yang menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita dalam ibadah ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari setiap berkat Tuhan yang kita terima dalam sepanjang kehidupan kita melalui persembahan syukur yang sebentar akan kita berikan bersama-sama. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, setiap pemberian Tuhan yang Engkau selalu curahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami pada saat ini Tuhan mau memberikan sedikit dari apa yang Tuhan titipkan bagi kami untuk boleh digunakan dalam penunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, ajar kami memberikan yang terbaik dan biarlah Tuhan semua hormat dan kemuliaan kami tetap berikan kepadamu. Kami siap memberi, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita memberikan korban persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian, Ku Mau Kerja Bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berkat, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu, Yesus. Ku mau kerja, Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu.
sekali lagi tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Terima kasih untuk persembahan Bapak. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan juga nanti sebentar akan ada doa, kita bersama-sama mau mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu, nanti Bapak Pendeta Yonatan akan mendoakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kita arahkan setiap telapak tangan kanan kita ke depan dan kita mau dukung di dalam doa untuk setiap adik-adik, setiap anak-anak yang ada di depan ini. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bawa setiap anak-anak ini di dalam kasih karunia Allah. Sebagaimana Engkau menyambut mereka di masa yang lampau, demikian pula kami yakin Engkau menerima mereka juga Tuhan saat ini dengan tangan yang terbuka. Bahkan tangan yang terulur untuk menjamah setiap mereka satu demi satu. Sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak ini boleh terhindarkan dari pergaulan yang buruk. Dan mereka boleh tetap ada di dalam kasih karunia Allah yang semakin berlimpah. Membawa hidup mereka menjadi berkat dan terus diberkati. Dan menjadi kesaksian dan mempermuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memegang setiap kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Supaya tidak ada kuasa kegelapan ataupun apapun yang bukan dari Tuhan. Yang sanggup merebut mereka dari tangan-Mu Tuhan. Mereka tetap ada di dalam iman yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Bahkan setiap orang tua yang ada dari anak-anak ini Tuhan. Memberikan hikmat kepada mereka, kesabaran, ketekunan, roh bijaksana. Untuk menjadi alat Tuhan. Di mana anak ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sehati kita juga mau berdoa buat Ibu Gembala kita. Tuhan, kami berdoa sepakat buat Ibu Gembala, Tante Melani. Di dalam keberadaannya yang Tuhan sudah percayakan. Mengemban sebuah tugas dan tanggung jawab menjadi pemimpin pengembalaan di tempat ini maupun di Cianjur. Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kemampuan, kesanggupan, kekuatan, hikmat, bijaksana untuk Ibu Gembala kami. Boleh mengemban dan mengambil setiap keputusan dengan benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keterbatasan yang ada tidak menjadi penghalang untuk kuasa-Mu yang tak terbatas dinyatakan lewat dan melalui Ibu Gembala. Demikian pula keluarga besarnya Tuhan, Korevi, keluarga, Kanemos keluarga Tuhan, Kau juga berkati dan pakai mereka. Dan pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari tengadahkan kedua tangan-Mu ke atas. Dan dengan iman terimalah setiap berkat rahmat dari Bapa. Kasih sayang yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkati dan makin diberkatilah dari awal sampai pada akhirnya perjalanan hidup kita dalam kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin.